Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian. Kalian hari ini sudah masuk pada tatap muka ke-6 dalam mata kuliah agroforestry. Dan untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan peranan faktor biofisik dan klimatik dalam agroforestry serta peranan pohon dalam meningkatkan produktivitas dan konservasi tanah. Baik, kita akan telusuri apa yang akan kita bahas pada hari ini. Yang akan kita bahas terkait dengan peranan agroforestry pada sifat fisik tanah, hidrologi, peranan pohon dalam meningkatkan produktivitas, dan konservasi tanah. Faktor biofisik yaitu aspek tanah, aspek air, aspek tanaman. Aspek biofisik tanah yaitu sifat fisik tanah melalui 1. Menghasilkan seresa, 2. Meningkatkan kegiatan biologi tanah dan perakaran, 3. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dalam lapisan perakaran. Itu aspek biofisik tanah. Sistem agroforestry dapat mempertahankan sifat-sifat fisik tanah yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan tanaman melalui adanya tajuk tanaman dan pohon yang relatif rapat sepanjang tahun, menyebabkan sebagian besar air hujan yang jatuh tidak langsung ke permukaan tanah, sehingga tanah terlindung dari pukulan air yang bisa menghancurkan agregat dan partikel-partikel yang mudah hanyut oleh aliran air. Kedua, sistem agroforestry dapat mempertahankan kandungan bahan organik melalui pelapukan seresa yang jatuh ke permukaan tanah. Ketiga, sistem agroforestry pada umumnya memiliki kanopi atau tajuk yang menutupi sebagian atau seluruh permukaan tanah, dan sebagiannya akan melapuk secara bertahap. Nah, kondisi ini membuat serasa di atas tanah dan penutupan tajuk yang padat dapat membantu kondisi tanah menjadi lembab. Jika sudah lembab, maka temperatur dan intensitas cahaya yang kurang membantu pertumbuhan organisme dalam tanah membuat tanah menjadi subur dan mampu menyimpan air dalam pori-pori perakaran tanaman atau padu dan lain-lain. Itu manfaat agroforestry. Artinya sistem agroforestry itu secara fisik di lapisan tanah mampu menunjang pertumbuhan tanaman karena tanah menjadi subur. Peranan agroforestry terhadap hidrologi. Agroforestry sangat membantu tata air dan aliran air dalam suatu kawasan. Misalnya hujan, penguapan sungai, simpanan air tanah, dan sebagainya. Satuan DAS kawasan yang sering dipergunakan untuk analisis hidrologi adalah daerah aliran sungai. DAS juga merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh ketinggian atau topografi, di mana air jatuh di dalamnya mengalir ke sungai-sungai kecil sampai ke sungai besar dan airnya ke laut atau danau. DAS merupakan satuan hidrologi yang bisa dibagi menjadi subdas dan sub-subdas seterusnya sesuai dengan ordo sungai. Nah, sebuah DAS dapat berkaitan dan saling bergantung antara berbagai komponen ekosistem, baik vegetasi, tanah, dan air, dan antara berbagai bagian dan lokasi hulu hilir. Ini adalah gambar peranan pohon atau tanaman dalam tata air. Di mana ini saya jelaskan sedikit ya. Ini tanaman pohon menjadi daerah tangkapan air. Nah, di dalam sini ada lapisan batuan kedap air. Nantinya dia akan keluar menjadi mata air. Nah, di daerah tangkapan air akan mengalir menuju sungai. Air dari rawa juga menuju sungai. Demikian juga di sini adalah bagian dari daerah tangkapan air.
turun juga ke sini. Di mana daerah yang landai pasti air akan mengalir ke daerah yang landai. Demikian juga yang ini. Di sini sama juga dengan sini. Ini lapisan batuan. Fungsinya akan menyaring air menjadi mata air, mengeluarkan air. Aliran air tanah juga. Di sini juga menjadi aliran air tanah. Nah, akuifer tertekan sampai ke saluran air keluar. Begitu siklus air dan masuk ke dalam pori-pori tanah melalui tajuk-tajuk pohon dan tajuk-tajuk tanaman yang model sistem agroforestry. Selanjutnya, peran hutan terhadap fungsi hidrologi kawasan. Pertama, bisa memelihara dan mempertahankan kualitas air. Kedua, mengatur jumlah air dalam kawasan. Ketiga, bisa menyeimbangkan jumlah air dan sedimentasi dalam kawasan daerah aliran sungai. Nah, ini adalah gambar air hujan bisa masuk ke dalam tanah seperti yang penjelasan yang tadi. Pertama, karena kanopi tajuknya padat, otomatis hujan dia akan masuk ke dalam sela-sela pohon. Nah, dalam sela-sela pohon ini nanti akan masuk lagi mengalir airnya sampai pada dasar tanah dan airnya akan membentuk aliran sungai di dalamnya. Ya, ini adalah tajuk kanopi yang bertingkat sehingga membentuk ekosistem yang saling ketergantungan di dalamnya. Tajuk tertinggi, sedang, yang terendah, tinggi, sedang, di bawah naungan pohon tinggi yang sedang dan bentuk semai yang lebih pendek lagi. Fungsinya menyaring dan memperhambat aliran air masuk ke dalam tanah. Peranan agroforestry dalam mengurangi gas rumah kaca serta mempertahankan cadangan karbon. Karbon dioksida terdapat dalam udara, air, dan halaman. Merupakan sumber utama tanaman atau pohon tumbuh. Tanaman berfotosintesis bersumber matahari. Semakin banyak pohon dan tanaman berwarna hijau, maka mampu mengurangi konsentrat karbon dioksida dalam udara. Agroforestry berkontribusi terhadap pengurangan rumah kaca dan memberikan oksigen bersih untuk manusia. Karena tadi agroforestry memiliki banyak jenis tumbuhan yang akan kita tanam dan membantu konsentrat karbon dioksida di dalam udara. Semakin banyak tanaman maka semakin mengurangi gas rumah kaca. Mengapa agroforestry penting untuk cadangan C? Karena tadi potensi ekosistem daratan dalam mengurangi karbon dioksida di udara tergantung dari macam-macam ekosistem, komposisi spesies, struktur, dan distribusi umur tanaman, terutama tanaman berkayu. Sekian, terima kasih. Materi kita sepertinya sudah berakhir dan kita akan ketemu lagi pada pertemuan ke-7 atau minggu ke-7. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.